Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Agustina Putu Fionita dengan NIM 2111031541. Saya dari kelas 5M. Nah, di sini saya ingin memberikan pengalaman saya tentang mempelajari mata kuliah hipnosis, yaitu saya di sini menjelaskan tentang pengertian hipnosis, jenis-jenis hipnosis, dan tujuan dan manfaatnya. Di sini saya ingin membuatkan sedikit video singkat. Selamat menonton, sampai jumpa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang sudah saya tempuh, yaitu mata kuliah hipnosis. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu hipnosis. Hipnosis adalah suatu kondisi keadaan fokus dan relaksasi yang mendalam di mana seseorang menjadi lebih terbuka terhadap sugesti. Ini adalah bentuk perubahan sadar di mana seseorang individu mengalami penurunan tingkat kesadaran dan menjadi lebih menerima pengaruh dari luar, khususnya saran atau instruksi dari hipnoterapis. Proses hipnosis melibatkan sugesti atau instruksi yang diberikan oleh seorang hipnoterapis atau melalui rekaman video, dan juga dapat melalui rekaman audio. Orang yang mengalami hipnosis tetap sadar dan memiliki kontrol atas diri mereka sendiri, meskipun mereka menjadi lebih cenderung menerima sugesti atau instruksi yang diberikan. Meskipun banyak orang yang menggunakan hipnosis untuk tujuan terapeutik, seperti mengatasi kebiasaan buruk, mengurangi stres, atau mengatasi ketakutan dan fobia, tetapi hipnosis juga telah menjadi subjek kontroversi dan mitos di masyarakat. Penting untuk diingat bahwa hipnosis tidak dapat memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai atau moral mereka sendiri. Dan orang yang dihipnotis tetap memiliki kontrol kesadaran dalam batas tertentu. Hipnosis telah digunakan dalam konteks medis dan psikologis selama bertahun-tahun, tetapi efektivitasnya dapat bervariasi dari individu ke individu lainnya. Beberapa orang merespon hipnosis dengan baik, sementara yang lainnya mungkin begitu tidak responsif. Juga, tidak semua kondisi atau masalah dapat diatasi atau diobati oleh hipnosis. Jika seseorang tertarik untuk mencoba hipnosis untuk keperluan terapeutik, sebaiknya melibatkan seorang profesional terlatih dan berlisensi dalam bidang hipnoterapi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis hipnosis. Hipnosis adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang mengalami perubahan kesadaran, fokus, dan respon terhadap sugesti. Ada beberapa jenis hipnosis dan tujuannya. Dapat bervariasi tergantung pada keperluan dan konteksnya. Berikut adalah beberapa jenis hipnosis dan tujuannya. Yang pertama yaitu ada hipnosis klinis. Tujuan digunakan hipnosis klinis adalah dalam konteks klinis untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental ataupun fisik seperti kecemasan, depresi, dan nyeri kronis. Nah, hipnosis klinis dapat membantu individu mengubah persepsi mereka terhadap suatu situasi atau mengelola rasa sakit dengan merespon positif terhadap sugesti yang diberikan oleh seorang terapis. Selanjutnya ada hipnosis forensik. Nah, tujuan hipnosis forensik ini yaitu digunakan dalam konteks hukum untuk mendukung penyelidikan atau mendapatkan informasi yang mungkin tidak dapat diakses secara sadar oleh seseorang.
dalam hipnosis forensik ini, seseorang dapat dihipnotis untuk mengingat kembali detail-detail tertentu yang mungkin terlupakan atau tidak dapat diakses secara sadar, seperti saksi mata kejadian kriminal. Nah, selanjutnya ada hipnosis rekreasional atau hiburan. Tujuan hipnosis rekreasional atau hiburan ini untuk hiburan atau pertunjukan, di mana hipnosis digunakan untuk membuat sukarelawan melakukan tindakan atau perilaku yang tidak biasa atau lucu. Nah, hipnosis ini melibatkan pengguna hipnosis untuk tujuan hiburan, dan orang yang dihipnosis biasanya setuju dan mengikuti saran-saran atau skenario yang diberikan oleh hipnoterapis demi hiburan. Nah, ada hipnosis selanjutnya, yaitu hipnosis terapeutik. Tujuan hipnosis terapeutik ini untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis atau perilaku tertentu seperti kebiasaan merokok, makan berlebihan, atau fobia. Nah, terapi ini dalam hipnosis terapeutik, individu dihipnotis untuk membantu mereka mengakses sumber daya mental yang dapat membantu mengubah perilaku atau pola pikir yang tidak diinginkan. Nah, hipnosis selanjutnya yaitu ada hipnosis pendidikan. Tujuan hipnosis pendidikan ini yaitu untuk meningkatkan konsentrasi, memori, dan kemampuan belajar seorang. Hipnosis ini digunakan untuk membantu siswa atau individu untuk meningkatkan performa kognitif mereka dengan meningkatkan fokus, retensi informasi, dan kemampuan belajar. Yang selanjutnya ada hipnosis sosial. Tujuan hipnosis sosial yaitu mengubah persepsi dan sikap individu terhadap suatu ide atau konsep. Nah, hipnosis ini dapat digunakan dalam konteks sosial atau politik untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu masalah atau ideologi melalui sugesti dan pengaruh hipnosis. Hipnosis bisa memiliki efek yang bervariasi pada setiap individu dan efektivitasnya tergantung pada banyak faktor, termasuk kemampuan dan kerjasama dari orang yang dihipnotis. Penting diingat bahwa setiap hipnosis tidak selalu bekerja pada semua orang dan efeknya dapat bersifat sementara. Selanjutnya ada self-hypnosis. Nah, self-hypnosis ini pernah saya coba dan itu sangat bermanfaat bagi saya, yaitu untuk ketenangan. Nah, kita simak baik-baik apa itu penjelasan self-hypnosis. Nah, self-hypnosis adalah suatu teknik di mana seseorang menggunakan sugesti atau pemikiran yang mendalam untuk mencapai pikiran yang lebih tenang, fokus, atau bahkan perubahan perilaku. Ini melibatkan proses relaksasi dan konsentrasi yang mendalam yang seringkali melibatkan sugesti positif untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nah, adapun beberapa langkah dari self-hypnosis ini. Langkah-langkah umum yang terlibat dalam teknik self-hypnosis ada tujuan dan fokus. Tentukan tujuan ataupun perubahan yang ingin kamu capai melalui self-hypnosis ini. Fokuskan pada tujuan ini akan membantu kamu untuk membimbing pikiran kamu sendiri. Nah, lingkungan yang tenang, pilih tempat yang tenang dan nyaman, hilangkan gangguan dan pastikan kamu tidak terganggu selama sesi self-hypnosis yang kamu lakukan. Nah, kalau bisa, posisikan diri kamu dengan posisi ternyaman seperti duduk ataupun berbaring dalam posisi yang nyaman. Selanjutnya, kamu bisa menutup mata dan dengan menutup mata kamu dapat membantu kamu untuk memfokuskan diri. Relaksasikanlah, mulailah dengan teknik relaksasi seperti mengatur napas,
dan memperlambat napas seperti menghirup dari bibir dan menghirup dari hidung dan mengeluarkan dari mulut. Seperti itu dapat kalian ulang beberapa kali. Situasi sugesti positif. Setelah mencapai tingkat relaksasi yang diinginkan, mulailah memberikan sugesti positif pada diri sendiri. Ini bisa berupa perkataan yang mendukung tujuan atau perubahan yang ingin kamu capai. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang pengertian dan penjelasan hipnosis, dan tadi sudah saya jelaskan sedikit juga beberapa jenis dan tujuan dari hipnosis. Nah, di sini saya manfaat yang saya dapat dari mempelajari materi-materi dari mata kuliah hipnosis, yaitu dapat memiliki berbagai tujuan dan manfaat tergantung pada konteks dan tujuan pribadi atau profesional seseorang. Nah, tujuan umum dan manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari mata kuliah hipnosis ini. Yang pertama yaitu tujuan dalam mempelajari mata kuliah hipnosis, yaitu pemahaman mendalam, memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip hipnosis. Dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang proses mekanisme di balik hipnosis. Keterampilan praktis, tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan praktis untuk menggunakan teknik hipnosis. Manfaatnya mampu mengaplikasikan hipnotis dalam berbagai konteks seperti terapi, psikologis, klinis, ataupun pengembangan pribadi dan penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini tujuannya yaitu menggali lebih dalam tentang penelitian pengembangan dalam bidang hipnosis. Manfaatnya yaitu mampu berkontribusi pada pemahaman ilmiah tentang hipnosis dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks penelitian. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan pribadi. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan pribadi melalui penggunaan teknik hipnosis. Manfaatnya dapat membantu mengatasi masalah seperti stres, kecemasan, atau insomnia secara pribadi. Manfaat dalam mempelajari mata kuliah hipnosis, pengembangan profesional. Manfaatnya yaitu mempelajari hipnosis dapat meningkatkan keterampilan profesional, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang terapi, konseling, atau psikologi. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas komunikasi. Manfaatnya yaitu keterampilan hipnosis dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Selanjutnya ada manajemen stres dan kesehatan mental. Manfaatnya yaitu dengan memahami dan menerapkan teknik hipnosis, seseorang dapat mengelola stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental dengan lebih baik. Selanjutnya ada inovasi dalam bidang terapi. Manfaat hipnosis dapat membawa inovasi dalam pendekatan terapi, membantu dalam mengembangkan metode baru untuk membantu individu dalam mengatasi masalah psikologis. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran diri. Manfaatnya yaitu proses hipnosis dapat membantu individu meningkatkan kesadaran diri, menggali potensi tersembunyi, dan mencapai perkembangan pribadi yang lebih baik. Penting untuk dicatat selanjutnya yaitu penting untuk dicatat bahwa keberlanjutan dan keberhasilan dari tujuan dan manfaat ini sangat bergantung pada pendekatan, komitmen, dan etika individu yang mempelajari hipnosis.